Pak Udin, Oke, yang siap. saya amati persoalan Balai Inggil ini, kalau tidak salah sudah 5 kali masuk ke gedung Dewan, termasuk Komisi A. Kalau nggak salah 5 kali. Ya. Dan saya lihat belum ada ujungnya, belum ada titik terangnya. Tapi saya mengikuti di Komisi A ini, kalau nggak salah yang kedua ya, ini menemukan titik terang. Sebelum masuk ke situ, boleh dijelaskan biar masyarakat tahu sebenarnya apa yang terjadi di Balai Inggil. Ya, jadi memang persoalan di Balai Inggil ini adalah persoalan yang berlarut-larut, hampir 1 tahun belum terselesaikan. Dan ke DPR kalau tidak salah hampir 3 kali bahkan. Dan sudah didatangi oleh Wali Kota Surabaya, kemudian didatangi oleh Wakil Wali Kota Surabaya, tapi sampai detik ini belum ada terselesaikan. Kemudian persoalan ini kemudian dilimpahkan kepada Komisi A karena berhubungan dengan persoalan hukum, ya, persoalan dengan hukum. Maka kami di Komisi A sesuai dengan arahan pimpinan sudah mengundang pada bulan Desember 2025, tapi pihak pengembang itu tidak hadir dan juga pihak warga juga tidak hadir. Alasan warga tidak hadir itu karena tidak ada surat masuk dan tidak diberitahu, sehingga hari ini diundang kembali dan alhamdulillah hadir semua. Nah, cuman disayangkan adalah pihak pengembang itu tidak hadir pada saat hari ini. Nah, yang perlu diketahui bahwa di Komisi A itu harus ketika ada memang persoalan memang harus diselesaikan. Maka dari itu tadi kita sudah berdiskusi banyak hal, tadi sudah datang banyak pihak ya, termasuk dari Pak Camat. Ini PR baru untuk camat yang baru. Bagaimana kemudian menyelesaikan persoalan ini tidak berlarut-larut. Sehingga kami mengambil keputusan membuat rekomendasi tadi itu banyak hal. Salah satunya adalah DPR KPP diwajibkan untuk kemudian mengirimkan surat kepada pihak pengembang, ya kan? Mengirimkan surat kepada pihak pengembang dan memberitahukan kepada pihak pengelola selama 14 hari itu harus terselesaikan. Artinya yang pertama yang harus diselesaikan adalah hak-hak warga dasar. Apa itu hak dasarnya? Adalah terkait pemutusan PLN dan pemutusan PDAM. Tadi ada Rifki dari bagian hukum, manajer hukum di PDAM, kemudian dia sudah menyepakati. Maka rekomendasi dari Komisi A itu salah satunya yang saya sebutkan tadi itu. Dan itu tidak bisa dijawantahkan dengan apapun, harus dilakukan eksekusi secepatnya. Kira-kira itu saja. Berarti persoalannya itu masalah pemblokiran air dan listrik oleh pengelola. Ya. Itu terkait dengan biayanya mungkin yang ditolak warga. Nah, kenapa kemudian ini kan menjadi persoalan adalah pihak pengembang kan tidak hadir, ya kan, tidak hadir. Dan yang dipersoalkan oleh warga itu salah satunya adalah pemutusan terhadap PLN dan PDAM. Bagaimana kemudian penghuni bisa nyaman hidup di apartemen, ya, kalau kemudian PDAM sama PLN itu diputus? Maka salah satu rekomendasi kita itu adalah bagaimana kemudian secepatnya menghidupkan kembali PDAM sama PLN. Dan perlu diketahui bahwa ini tidak selesai hari ini saja. Komisi A tidak pernah menyelesaikan sesuatu itu setengah-setengah, pasti secara total. Maka hari ini kesepakatan seperti itu tetap kita kawal sampai setuntasnya, dan kami meyakini hal ini akan selesai. Bagaimana kemudian kita tidak menjadi tersinggung kalau wali kota saja tidak diindahkan oleh pengembang, oleh pengelola, wakil wali kota saja tidak diindahkan, nah kita wajib harus diindahkan oleh pihak-pihak terkait yang kemudian menjadi rekomendasi khusus yang menjadi kesepakatan bersama atau menjadi konsensus. Kalau rekomendasi itu nantinya berakhir atau berujung tidak diindahkan juga, kira-kira apa bentuk kedepannya? Kami sudah punya cara. Kalau kemudian rekomendasi itu tidak diindahkan, maka kami punya cara yang berikutnya, dan ini kita rahasiakan cara yang nomor 2 ini, karena ini menyangkut dengan strategi kita untuk membela masyarakat yang terdolimi. Nah, Komisi A tidak bisa kemudian hanya adil ke satu pihak. Kita ini harus adil ke seluruh pihak.
maka Komisi A itu tidak akan mendengar hanya satu pihak, tapi mendengar semuanya, karena nanti apa? Kesepakatan, keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi A itu membuat adil kepada semuanya, tidak hanya adil satu pihak saja. Oke, makasih Daudin. Ya.